Para sedulur yang baik hati, bersua kembali dengan saya di saluran Master Multipena. Tayangan video ini saya beri judul "Jangan Jual Barang Ini di Warung Sembako". Kondisi cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini, sebentar panas, sebentar hujan, menyebabkan kekebalan tubuh kita menurun. Musim pancaroba demikian ini sering menimbulkan gangguan penyakit walaupun ringan seperti pilek, flu, dan panas dingin. Umumnya banyak orang tidak langsung pergi ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Seringkali kita cukup membeli obat di warung. Oleh karena itu, ada baiknya pemilik warung, khususnya pemilik warung sembako, menyediakan juga obat-obatan sebagai komplemen atau pelengkap barang yang dijual. Kementerian Kesehatan menggolongkan obat-obatan itu menjadi 3 bagian utama. Sebetulnya masih ada banyak golongan-golongan yang lain, tetapi saya hanya akan mengambil 3 contoh saja. Golongan pertama dinamakan obat bebas. Ciri atau tanda obat golongan ini adalah logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Logo ini tercetak pada kemasan obat. Contoh obat-obatan golongan pertama ini yang saya jual di warung adalah 1. Panadol biru untuk meredakan sakit kepala, nyeri, dan demam. 2. Bodrek sakit kepala untuk meringankan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam. 3. Panadol merah formula ekstra untuk sakit kepala. 4. Bintang 7 nomor 16 obat sakit kepala. Obat golongan 1 ini boleh dijual di warung, termasuk boleh dijual di warung sembako. Golongan kedua dinamakan obat bebas terbatas. Ciri atau tanda obat golongan kedua ini adalah logo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Logo ini bisa kita lihat pada kemasan obat. Contoh obat-obatan golongan 2 ini yang saya jual di warung adalah 1. Decolgen flu. Obat ini untuk meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. 2. Neonapasin untuk meringankan sesak napas. Ketiga, Konidin, obat untuk meringankan batuk. 4. Panadol hijau untuk meredakan gejala flu dan batuk tidak berdahak. Obat-obatan golongan kedua ini boleh dijual di warung, termasuk boleh dijual di warung sembako. Golongan ketiga dinamakan golongan obat keras. Ciri atau tanda golongan obat ini yaitu logo lingkaran berwarna merah dengan tepi bergaris hitam. Di dalam lingkaran ada huruf K besar. Contoh obat-obatan yang masuk golongan obat keras atau golongan ketiga antara lain obat-obatan antibiotika. Contohnya adalah amoksisilin, berikutnya asam mefenamat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ponstan. Ponstan adalah nama obat yang sering kali ditanyakan orang-orang ke warung saya. Pak, ada Ponstan nggak? Pak, jual Ponstan nggak? Saya jawab dengan tegas, warung saya tidak menjual Ponstan. Ada 2 pertimbangan mengapa saya tidak menjual Ponstan sebagai obat sapu jagat ini. Pertama, dari segi penjual, saya tidak mempunyai hak menjual karena warung saya bukan apotik. Warung saya tidak mempunyai izin untuk menjual obat secara resmi.
Dari sisi yang kedua, dari segi pembeli atau konsumen, tentu akan sangat berbahaya menggunakan ponstan karena pembelian ponstan ini harus dengan resep dokter, harus sepengetahuan dan rekomendasi dari dokter. Ponstan adalah obat keras. Kalau kita salah dalam mengonsumsi, tentu yang paling berakibat fatal akan berujung kepada kematian. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para sedulur yang mempunyai warung sembako agar tidak menjual ponstan kepada konsumen. Ini adalah golongan obat yang tidak boleh dijual di warung sembako. Kita sebagai penjual mungkin pertimbangan ekonomi akan mendapat untung, tetapi pertimbangan moral akan menjadi lebih baik jika kita tidak menjual obat ini. Tidak menjual obat-obat golongan ketiga, yaitu golongan obat keras. Para sedulur yang baik hati, sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video saya berikutnya.